Heri Wirawan, redaktor seks yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Heri Wirawan terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriawati divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada Senin 4 April 2022. Vonis dibacakan secara terbuka. Dalam dokumen vonis, hakim juga memperbaiki putusan sebelumnya, yaitu penjara seumur hidup menjadi hukuman mati. Selain hukuman mati, Heri Wirawan juga diwajibkan membayar restitusi yang totalnya lebih dari 300 juta rupiah. Awalnya, pada bulan Mei 2021, Polda Jabar menerima laporan pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Kasus Heri Wirawan muncul pertama kali ke publik pada 8 Desember 2021. Ketika itu, telah dilakukan beberapa kali sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Y. Purnomo Suryo Adi secara tertutup. Aksi bejat Heri Wirawan diketahui terjadi antara tahun 2016 sampai 2021. Pemerkosaan ini terjadi di beberapa tempat, seperti ruangan yayasan, hotel, hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diiming-imingi biaya pesantren gratis, sekolah gratis menjadi polwan, hingga dibiayai sampai bangku perkuliahan. Agar tidak melapor ke polisi, Heri Wirawan mengurung dan membatasi aktivitas sosial si korban. Dan ada juga dugaan bahwa Heri Wirawan melakukan penggelapan dana bantuan sosial dari program Indonesia Pintar oleh Kementerian Agama. Asalnya dari fakta persidangan, ditemukan bahwa Heri Wirawan memanfaatkan santriawati dan bayi yang dilahirkannya sebagai alat untuk menarik simpati dan bantuan. Heri Wirawan ternyata tidak hanya memperdaya belasan murid yang diperkosanya. Dia juga mencuci otak istrinya agar bisa bebas melakukan perbuatan bejat tersebut. Sang istri yang mengetahui kelakuan bejat sang suami tidak bisa melakukan apapun. Bahkan, dia rela mengurus anak Heri dengan si korban. Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis 30 Desember 2021. Sekarang Heri Wirawan ditahan di Rutan Ubanwaru, Bandung. Dokter yang membantu persalinan korban juga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Sidang dilaksanakan tertutup pada Selasa 28 Desember 2021. Dalam kesaksiannya, Heri mengantarkan langsung salah satu korban ke klinik. Saat itu terdakwa menyebut bahwa perempuan yang dibawanya berusia 20 tahun. Tapi dokter yang menangani curiga dikarenakan kondisi fisik yang terlihat seperti umur di bawah 20 tahun. Heri disebut terbukti bersalah sesuai dengan pasal 811 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5 JO pasal 76 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak JO pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Wakil Presiden Indonesia akhirnya juga membuka suara atas kasus ini. Ia mewanti-wanti agar seluruh pihak menjaga nama baik pesantren sehingga tidak ada catatan buruk terkait pengelolaan lembaga pendidikan ini. Dia juga menghimbau seluruh pemerintah, daerah, serta masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan tindak pidana dan pelanggaran hukum di dalamnya. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Dr. Muhammad Rustamji, nilai yang bisa diambil dari vonis ini yakni kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketegasan dalam penegakan hukum, khususnya putusan hakim. Peran hakim sangat penting selain menegakkan aturan, tapi juga menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Berhubungan dengan kejahatan seksual yang semakin hari semakin banyak kasusnya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS
menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang 4 tahun sidang 2021-2022 pada Selasa 12 April 2022.